Eh, Kuliahannya baru saya record ya. Kita akan segera mulai materi kuliah hari ini. Jadi materi ini sudah bisa Anda dapatkan di internet ya. Pertama adalah materi terkait teori perhitungan kinerja operasional ya. Kinerja operasional ini maksudnya adalah bagaimana kemudian kita menganalisis kinerja angkutan umum pada saat beroperasi, pada saat operasional. Ada beberapa indikator dari kinerja operasional angkutan umum. Saya ambilkan dari indikator Departemen Perhubungan tahun 1996. Yang pertama adalah dari segi jumlah atau volume penumpang. Jumlah penumpang adalah rata-rata jumlah penumpang per armada per hari. Jadi kira-kira rumusannya seperti ini ya. Ini saya kira tidak terlalu rumit ya. Jadi jumlah penumpang per armada per hari, bagaimana cara Anda mencari jumlah penumpang ini? Jadi untuk mencari jumlah penumpang per armada per hari, Anda tentu perlu mengetahui berapa kali atau istilahnya adalah round trip ya. Berapa round trip gerakan dari armada itu dari asal ke tujuan dalam satu hari. Jadi nanti ada istilah trip dan ada istilah round trip. Satu trip itu adalah pergerakan dari asal ke tujuan. Itu satu trip. Kemudian dari tujuan kembali ke asal itu juga satu trip. Gerakan dari asal ke tujuan kembali ke asal itu satu round trip atau sering disebut satu kali rate. Jadi satu rate itu sama dengan satu round trip. Itu Anda perlu ingat dan perhatikan. Sehingga nanti metode surveinya cukup sederhana, Anda tinggal lakukan survei on board ya. Anda lakukan survei on board, itu Anda berada di dalam kendaraan. Jadi maksud dari survei on board ini adalah Anda ikut bergerak di dalam kendaraan. Kemudian ketika Anda berada di dalam kendaraan, Anda lakukan pencatatan. Pencatatan jumlah penumpang yang naik dan turun. Sehingga apa yang Anda lakukan pada saat survei on board, Anda membawa formulir survei, kemudian Anda identifikasi terlebih dahulu titik-titik halte dari angkutan umum. Misalnya, gerakan Transarbagita dari Gor Ngurah Rai dan Pasar menuju ke GWK. Ada identifikasi di mana lokasi-lokasi titik naik turun penumpang. Jadi sambil jalan ya, jadi sambil Anda survei on board. Jadi ketika misalnya Anda baru naik di Gor Ngurah Rai, itu adalah titik satu ya. Di titik
Hentian 1, Anda catat berapa penumpang yang naik. Karena Anda baru berangkat, belum ada yang turun nih. Kemudian selanjutnya sampai di titik halte kedua, Anda catat juga berapa penumpang naik dan turun. Walaupun tidak ada penumpang naik dan turun, Anda tetap catat sebagai 0. Berarti di halte 2 tidak ada penumpang yang naik maupun turun. Itu selanjutnya di halte berikutnya seperti itu ya. Di setiap halte itu Anda catat penumpang naik dan penumpang turunnya. Sehingga apa yang bisa kita peroleh dari data tersebut? Pertama adalah data jumlah penumpang yang naik. Jadi mulai dari Anda titik keberangkatan di Gor Ngurah Rai sampai ke GWK. Jadi Anda catat total jumlah penumpang naik. Sebaliknya, dari GWK ke Gor Ngurah Rai, Anda juga lakukan pencatatan hal yang sama ya. Jumlah penumpang yang naik dan turun di setiap halte. Jumlah penumpang yang naik di total, itulah kemudian jumlah penumpang dari tujuan ke asal. Jadi tadi Anda yang pertama dapatkan total jumlah penumpang dari asal ke tujuan, kemudian sebaliknya adalah total jumlah penumpang dari tujuan ke asal. Sehingga Anda mendapatkan jumlah total penumpang untuk satu round trip atau satu ride. Ya. Nah, kemudian idealnya Anda lakukan survei selama bus itu beroperasi. Misalnya bus itu melakukan pergerakan 4 kali round trip dalam sehari. Berarti Anda harus surveinya itu juga 4 kali. Jadi 4 round trip itu berarti dia melakukan pergerakan 8 kali trip. Nah, jadi 8 trip sama dengan 4 round trip. Sehingga itulah kemudian Anda mendapatkan jumlah penumpang per hari. Lalu apa gunanya nanti menghitung jumlah penumpang naik dan turun? Nanti untuk menghitung load factor segmen ya. Ntar kita akan sampai ke load factor segmen. Jadi sementara satu persatu terlebih dahulu, yaitu dari jumlah penumpang, volume penumpang. Kemudian selanjutnya yang kedua, jarak perjalanan. Di mana Anda bisa mengetahui jarak perjalanan. Jadi jarak perjalanan yang diukur adalah berdasarkan jumlah rate armada per hari dikalikan panjang ruas. Sehingga Anda mendapatkan jarak perjalanan dalam satu hari, ya satu armada ya. Bagaimana cara menghitung jumlah perjalanan? Di jumlah perjalanan ini dihitung, misalnya Anda lakukan perhitungan kilometer ya. Catat kilometer kendaraan pada saat berangkat di Gor Ngurah Rai. Dan Anda catat kilometer busnya, kemudian sampai di GWK, Anda catat kembali. Sehingga Anda mendapatkan data jarak perjalanan satu trip dari asal ke tujuan. Dari Gor Ngurah Rai ke GWK. Selanjutnya, hal yang sama, Anda lakukan pencatatan
kilometer kendaraan dari GWK menuju ke Gor Ngurah Rai. Sehingga dari pencatatan kilometer kendaraan tersebut, Anda bisa mengetahui panjang perjalanannya, jarak perjalanannya. Ada cara lain juga, tanpa melakukan on-board, Anda bisa menggunakan juga kilometer, misalnya Anda menggunakan sepeda motor ya. Jadi bisa juga Anda menggunakan kilometer sepeda motor Anda bergerak dari Gor Ngurah Rai, kemudian sampai GWK, Anda catat berapa kilometer, kemudian dari GWK kembali ke Gor Ngurah Rai, Anda catat berapa kilometer. Sehingga Anda mendapatkan jarak perjalanan dalam satu trip, kemudian jarak perjalanan satu round trip, kemudian dikalikan jumlah round tripnya, sehingga dapat jarak perjalanan per hari. Yang ketiga adalah menghitung tingkat konsumsi bahan bakar. Tingkat konsumsi bahan bakar ini dihitung berdasarkan jarak perjalanannya. Nah, ini sudah berdasarkan standar atau nanti Anda bisa tanyakan ke supir ya. Anda bisa tanyakan ke supir busnya, rata-rata dalam satu hari itu berapa rupiah membeli solar. Jadi biasanya bus itu mengisi solar malam hari ketika selesai beroperasi, kemudian melakukan perjalanan, malam harinya diisi lagi. Jadi Anda tanyakan berapa rupiah rata-rata dalam sehari itu mengisi solar. Berdasarkan rupiah harga solar, Anda bisa mendapatkan data berapa liter dalam sehari konsumsi bahan bakar dari bus tersebut. Berdasarkan liter konsumsi bahan bakar tersebut, selanjutnya Anda juga bisa menghitung berapa sebenarnya perbandingan per kilometernya, liter per kilometernya. Di 1 liter itu untuk menempuh jarak berapa kilometer. Volume bahan bakar dalam satu hari Anda sudah dapatkan sekian liter, jarak perjalanan dalam satu hari Anda sudah dapatkan, sehingga berapa liter, berapa kilometer yang ditempuh dalam 1 liter itu bisa Anda dapatkan. Itulah tingkat konsumsi bahan bakarnya. Nanti kita akan bandingkan dengan standar bus ya. Jadi standar bus tingkat konsumsi bahan bakarnya berapa? Apakah ini sudah termasuk efisien ataukah tidak? Yang berikutnya adalah faktor muatan atau load factor. Nah, load factor ini adalah perbandingan jumlah penumpang yang diangkut dengan daya tampung. Daya tampung ini bisa pada setiap segmen. Jadi ada nanti load factor untuk satu trip, load factor untuk segmen. Ada nanti bisa menghitung load factor itu secara keseluruhan total. Jumlah penumpang dalam satu hari dibagi kapasitas tempat duduk bus itu dalam satu hari. Sekarang kapasitas. Jadi load factor itu intinya jumlah penumpang dibagi kapasitas bus. Kapasitas bus ini adalah berdasarkan jumlah tempat duduk dan berdiri. Jadi jumlah tempat duduknya Anda hitung berapa jumlah tempat duduk busnya.
itulah yang menjadi kapasitas dari bus ya. Untuk sementara mungkin Anda hanya data saja terlebih dahulu berapa yang diizinkan jumlah penumpang yang berdiri. Jadi berdasarkan nanti ada tali penggantung ya, dari tali penggantung yang di bus Anda hitung. Berarti sekian yang bisa berdiri. Untuk saat ini kapasitas bus ini bisa Anda hitung cukup jumlah tempat duduknya saja. Berapa bisa menampung penumpang. Load factor ini pembagian jumlah penumpang dibagi jumlah tempat duduk. Misalnya, jumlah tempat duduknya ada 30, sedangkan jumlah penumpang yang naik 15, berarti load faktornya adalah 50% atau setengahnya. Nah, apa bedanya sekarang? Load factor satu trip dan load factor segmen. Load factor satu trip berarti Anda menghitung total jumlah penumpang dari asal ke tujuan bagi dengan jumlah tempat duduk atau kapasitas bus. Kalau load factor segmen, berarti Anda lakukan berapa jumlah penumpang yang naik di antara halte-halte. Misalnya segmen 1 adalah antara Gor Ngurah Rai sampai ke halte 1. Jadi jumlah penumpang yang naik bagi dengan total tempat duduk. Demikian juga di segmen 2, jumlah penumpang naik dibagi total tempat duduk, dan seterusnya. Sehingga dari load factor segmen tersebut kita akan mendapatkan di segmen mana penumpangnya yang paling tinggi, load faktornya yang paling tinggi. Nah, itu adalah load factor. Tadi kita sudah mengkaji, jadi kinerja operasional itu hanya ada 4 indikator ya. Jadi ini tidak terlalu susah ya. Kemudian selanjutnya adalah kualitas pelayanan angkutan umum ya. Ini kebetulan contoh di sini angkutan kota. Jadi angkutan umum juga termasuk di dalamnya ya. Yang pertama adalah waktu tunggu. Bagaimana menghitung waktu tunggu? Ini secara rumus sudah dihitung berdasarkan headway. Berarti Anda harus menghitung headway terlebih dahulu untuk bisa menghitung waktu tunggu. Headway, bagaimana caranya untuk survei headway? Saya kira Anda sudah bisa ya. Ketika bagian depan bus pertama tiba, Anda hidupkan stopwatch. Kemudian ketika bagian depan bus berikutnya tiba, Anda matikan stopwatch. Jadi Anda baca itulah headway-nya. Berapa detik headway-nya. Semakin banyak bus yang beroperasi, berarti headway-nya akan semakin rendah. Semakin sedikit bus yang beroperasi, berarti headway-nya dia akan semakin tinggi. Jadi headway itu adalah waktu antara kedatangan bus pertama dengan kedatangan bus yang kedua. Nah, sekarang waktu tunggu kita tinggal kalikan 0,5. Waktu tunggu itu 0,5 headway. Selanjutnya waktu perjalanan. Jadi waktu perjalanan ini saya kira mudah menghitungnya ya. Waktu ketika Anda berangkat, Anda catat waktunya. Ketika Anda tiba, Anda catat waktunya sehingga diperoleh waktu perjalanan. Headway tadi sudah kita bahas, waktu antara kedatangan kendaraan pertama dan kedua. Kecepatan angkutan, jadi Anda tinggal membagi antara jarak perjalanan dengan waktu tempuh waktu perjalanan, sehingga Anda dapatkan kecepatannya. Jadi Anda menghitung kecepatannya bukan dari speedometer busnya ya, tetapi dari pembagian jarak perjalanan dengan waktu perjalanan. Jadi kualitas
Layanan angkutan umum itu juga ada 4 indikator. Selanjutnya dari pengukuran yang kita sudah lakukan terhadap baik kinerja operasional maupun kualitas pelayanan angkutan umum, kita bandingkan dengan standar. Standar kinerja angkutan umum. Ini dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jadi dari hasil survei tadi itu kita bandingkan dengan standar ini. Jumlah penumpang misalnya. Jumlah penumpang kalau bus Transarbagita itu masuk ke dalam bus sedang. Transmetro Dewata itu juga masuk dalam kategori bus sedang. Sehingga dalam standarnya jumlah penumpang per armada per hari itu antara 500 sampai 600. Kalau Anda menemukan jumlah penumpangnya lebih rendah dari 500, inilah berarti operasionalnya itu kurang efisien. Jadi jumlah penumpang belum sesuai dengan harapan. Demikian juga jarak perjalanan. Berapa jarak kilometer dalam satu hari yang ditempuh? Kurang dari 250 itu mencirikan bahwa layanan dari bus itu kurang optimal. Karena hanya menempuh jarak perjalanan yang tidak terlalu panjang. Artinya, kenapa dia menempuh jarak perjalanan tidak terlalu panjang? Karena jumlah penumpangnya sedikit. Kemudian tingkat konsumsi bahan bakar. Jadi tadi kita sudah bahas untuk bus sedang, seharusnya per liternya itu adalah 5 kilometer. Di 5 kilometer per liter. Ini kita bandingkan dengan hasil survei. Berapa kilometer per liternya. Kalau kurang dari 5 liter, berarti busnya termasuk boros. Kalau lebih dari 5 kilometer, berarti termasuk efisien. Kemudian selanjutnya load factor. Faktor standar itu adalah 70%. Kalau load faktornya kurang dari 70%, berarti menunjukkan jumlah penumpangnya tidak sesuai harapan. Masih sedikit jumlah penumpang. Kalau load faktornya lebih dari 100%, berarti jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah armada. Itu kira-kira nanti makna dari perbandingan dengan standar ya. Selanjutnya demikian juga standar kualitas pelayanan terkait waktu tunggu, waktu perjalanan, headway, kemudian kecepatan. Kecepatan yang di sini ini saat ini masuk ke dalam kelas 3 ya. Jadi kecepatan standar itu untuk bus 20 km per jam. Kurang dari 20 km per jam, ada indikasi bahwa bus itu terjebak kemacetan, sehingga kecepatannya menjadi rendah. Jadi itu tadi dari perbandingan kemudian standar kinerja operasional dan standar kualitas pelayanan. Inilah yang nanti akan Anda survei di lapangan ya. Jadi Anda akan survei kinerja operasional dan kualitas pelayanan bus Transmetro Dewata dan bus Transarbagita. Jadi nanti supaya dikoordinir oleh Korti. Korti yang akan membagi kelompok. Jadi Anda bisa lakukan, jadi cari data di internet, koridor-koridor operasional daripada Transmetro Dewata. Di Transmetro Dewata memiliki 5 koridor, Transarbagita memiliki 2 koridor. Berarti total ada 7 koridor.
Sehingga nanti Korti supaya membagi kelompok menjadi 7 kelompok. Kemudian setiap kelompok kemudian melakukan survei untuk satu koridor. Selanjutnya, dalam menghitung biaya operasi kendaraan, berdasarkan data yang Anda peroleh, kemudian Anda menghitung BOK-nya. Apa saja komponen BOK-nya? Komponen BOK terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap, serta biaya tambahan. Biaya tetap ini apa? Jadi biaya tetap ini biaya yang harus dikeluarkan walaupun kendaraan itu tidak beroperasi. Misalnya biaya penyusutan, biaya administrasi, biaya STNK, izin, parkir, dan sebagainya. Biaya asuransi. Itu masuk ke biaya tetap. Walaupun busnya beroperasi ataukah tidak, ya dia tetap harus membayar biaya tetap ini. Biaya tidak tetap ini adalah biaya ketika busnya beroperasi. Meliputi biaya pemakaian bahan bakar, gaji pengemudi, biaya retribusi, biaya pemakaian suku cadang, biaya overhaul. Biaya overhaul ini maksudnya adalah biaya servis besar ya, misalnya seperti turun mesin. Itu biaya overhaul. Kemudian biaya tambahan ini adalah biaya sewa kantor, biaya gaji administrasi, biaya telepon, biaya listrik. Ini biaya tambahan ini dikeluarkan oleh operator dari bus. Misalnya operator Trans Serbagita, operator Transmetro Dewata. Dia mengeluarkan biaya sewa kantor dan gaji pegawainya. Itu biaya tambahan, overhead. Biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama ini adalah biaya penyusutan atau sering disebut depresiasi. Adalah biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai ekonomis kendaraan akibat keausan teknis karena melakukan operasi. Sebentar kita lihat ya bagaimana penghitungan biaya penyusutan. Artinya begini, kalau Anda misalnya membeli kendaraan di tahun 2020 harga 100 juta. Sekarang sudah tahun 2023. Dalam waktu 3 tahun, harga kendaraan Anda akan menurun nilai ekonomisnya. Itulah yang dimaksud biaya penyusutan. Misalnya Anda membelinya 100 juta, setelah 3 tahun turun menjadi 70 juta. Berarti kendaraan Anda harganya menyusut 30 juta. Selanjutnya biaya administrasi, ada biaya STNK, retribusi izin trayek. Ini tinggal Anda menanyakan saja ya. Di STNK bus itu pasti ada berapa biaya pajaknya. Termasuk retribusi maupun izin yang harus dibayar. Termasuk biaya kir kendaraan. Itu Anda bisa menanyakan ke supir atau pengemudi. Selanjutnya biaya tidak tetap gaji pengemudi. Ini gaji pengemudi tinggal menanyakan ya. Jadi berapa pengemudi itu Transmetro maupun Sarbagita digaji. Biaya pemakaian bahan bakar, biaya pemakaian ban, biaya perawatan pemeliharaan kendaraan. Ini sebentar kita detailnya. Biaya minyak pelumas oli ya. Jadi segala jenis oli yang dipakai, oli mesin, oli gardan, maupun oli rem.
Selanjutnya biaya tambahan overhead sudah seperti tadi. Biaya sewa kantor, gaji pegawai, telepon, listrik. Kita coba akan melihat detail rumusan BOK. Perhitungan BOK itu dilakukan langsung per tahun. Kenapa BOK itu dihitung langsung per tahun? Karena biaya-biaya itu ada yang dibayarkan 1 tahun, ada baru dibayarkan 2 tahun, ada yang dibayarkan setengah tahun, sehingga semua dibawa ke tahun, 1 tahun. Misalnya biaya samsat, pajak kendaraan, itu dibayar setiap 1 tahun. Sedangkan biaya KIR itu dibayar setiap 6 bulan. Dibawa ke 1 tahun. Berarti biaya KIR-nya adalah 2 kali biaya untuk setiap 6 bulannya. Itu contohnya. Demikian juga nanti biaya servis, kemudian biaya gantian spare part, oli, dan sebagainya. Itu semua dijadikan ke dalam 1 tahun. Pertama adalah biaya penyusutan. Ini sudah ada rumusnya ya. Harga kendaraan dikurangi harga residu dibagi masa penyusutan. Nah, nilai residu dari biaya penyusutan ini biasanya 20%. Jadi harga residunya ini 20%. Masa susut sudah ditetapkan oleh Departemen Perhubungan, sekarang namanya Kementerian Perhubungan, selama 7 tahun. Kemudian harga kendaraan, Anda bisa searching ya. Anda bisa browsing dari internet harga bus sedang. Jadi dari harga bus sedang dikurangi 20% dari harga busnya dibagi masa penyusutan. Itulah biaya penyusutan per tahun. Jadi satuannya nih biaya penyusutan per tahun karena sudah dibagi masa penyusutan 7 tahun. Selanjutnya biaya bunga modal. Biaya bunga modal ini dihitung jika dalam pembelian bus itu meminjam modal di bank. Pembelian modal ini biasanya selama 5 tahun. Sehingga bunganya, tingkat suku bunga pinjamannya itu misalnya 20% per tahun. Realnya tentu kita harus tanya ya, harus tanya kepada dealer berapa sih cicilan kendaraan itu per tahun. Kalau misalnya pengusaha itu membeli dengan cara sistem kredit. Jadi perhitungan biaya bunga modalnya adalah sesuai dengan rumus ini ya. Harga kendaraan sudah seperti tadi, I-nya ini tingkat suku bunga, dalam hal ini adalah suku bunga banknya. Jadi berapa persen kena bunga kalau kita meminjam di bank. Biasanya dealer itu akan bekerja sama dengan bank. Jadi Anda mencicilnya itu ke bank. Besarnya bunganya itu kemudian dimasukkan ke I-nya ini. Sebenarnya pajak kendaraan, saya kira ini dari STNK-nya bisa kelihatan, biaya KIR dan sebagainya, ini bisa ditanyakan ke supir ya. Setelah semua data biaya kita peroleh, kita tinggal jumlahkan, jadikan ke per tahun. Seperti tadi biaya KIR, kalau dia 2 kali, berarti kalikan 2, sehingga dapatkan biaya KIR per tahunnya. Total dijumlahkan semua, dapatlah BOK tetap per tahun. Jadi ini adalah BOK tetap per tahun. Selanjutnya kita menginjak ke BOK tidak tetap per tahun. Yang pertama adalah biaya bahan bakar atau BBM. Anda tadi sudah bisa menghitung ya, berapa jumlah BBM per harinya. Anda sudah hitung. Harga BBM per liter Anda sudah mudah mendapatkannya dari PBU. Sehingga Anda bisa menghitung biaya BBM per tahunnya. Dikalikan hari operasi per tahun. Jadi BBM per hari Anda sudah dapatkan, tanya ya ke supirnya,
dalam satu hari berapa membeli solar. Kemudian, eee, berapa hari beroperasi dalam satu tahun. Dia beroperasinya setiap hari, berarti dia hanya tidak beroperasi saat hari raya Nyepi ya. Berarti di Bali, hitungan hari itu hanya 364 hari. Berarti Anda kalikan ya BBM per hari kali 364 hari. Ya, ketemu biaya BBM per tahun. Banyak mahasiswa yang agak kebablasan ya, semua dikalikan 365, padahal hari raya Nyepi tidak sudah pasti tidak beroperasi ya. Selanjutnya biaya retribusi terminal ini kalau ada. Nah, sekarang biaya retribusi terminal ini sudah tidak ada lagi, sudah dihapuskan di Kota Denpasar sehingga tidak perlu dihitung. Gaji pengemudi kita tinggal menanyakan ke supir berapa dia digaji, apakah gaji per hari, apakah digaji per bulan, kemudian dicari per tahun. Selanjutnya pemakaian suku cadang, pemakaian ban. Jadi biaya pemakaian ban per tahunnya. Misalnya dia mengganti ban itu 2 tahun. Setiap 2 tahun sekali. Misalnya ketika mengganti ban itu biaya totalnya itu katakanlah 4 juta misalnya. Berarti 4 juta untuk mengganti ban dalam waktu 2 tahun. Berarti per tahunnya biaya penggantian ban itu adalah 2 juta. Jadi semua dibawa ke biaya per tahun. Demikian juga biaya nantinya pemakaian aki misalnya. Aki itu misalnya dia berapa tahun menggantinya. Kalau menggantinya 1 tahun, ya berarti tidak masalah. Berarti biaya sudah langsung biaya aki per tahun. Biaya oli mesin juga sama. Jadi misalnya berapa kali dalam setahun mengganti oli. Nah, kalau supirnya juga tidak tahu, maka kita tanyakan setiap berapa kilometer mengganti olinya. Dari sana Anda bisa mendapatkan misalnya mengganti oli setiap 10.000 kilometer. Dalam satu tahun, berapa puluh ribu kilometer yang ditempuh. Dibagi 10.000, sehingga Anda bisa memperkirakan, oh sekian kali mengganti oli mesin tahunnya. Nah, terkait nanti harga-harga ya, biaya oli mesin, biaya oli gardan, Anda bisa menggunakan studi terdahulu ya. Sudah ada ATA, Transarbagita, dan Transmetro Dewata menghitung BOK-nya. Ya, sementara bisa pakai data itu saja ya, Anda tidak usah untuk survei biaya. Masuk juga biaya oli gardan, biaya oli Snelling, dan sebagainya. Ini sama metodenya. Kopling, kanvas rem, filter oli, biaya aki, biaya klaher, biaya kondensor, saringan udara, semua harga-harga ini Anda bisa dapatkan dari TA-TA terdahulu. Sehingga selanjutnya di total biaya tidak tetapnya. Jadi BOK tidak tetap atau sering disebut BOK variabel. Kita jumlahkan antara BOK tetap dan BOK variabel. Ini maksudnya BOKT ini, BOK tetap, BOKV ini, BOK variabel atau BOK tidak tetap. Nah, selanjutnya BOK itu perlu ditambahkan margin atau keuntungan. Kalau Kementerian Perhubungan menetapkan keuntungan itu 15%. Ini keuntungan ini cukup besar ya, 15%. Jadi Anda dalam realitanya bisa menggunakan angka sekitar 10% saja sudah cukup ya. Sehingga BOK dengan margin M 15% maksudnya keuntungan. Jadi BOK ditambahkan dengan K, margin keuntungan 15% dari BOK total.
Selanjutnya, setelah Anda menghitung BOK total per tahun, Anda lakukan perhitungan BOK per kilometer. Jadi, total jarak tempuh dalam 1 tahun Anda sudah ketahui, BOK per tahun Anda sudah ketahui, sehingga tinggal membagi. BOK per tahun dibagi jarak tempuh per tahun, sehingga ketemu BOK per kilometer. Jadi nanti ada BOK per kilometer tanpa margin atau keuntungan, ada BOK per kilometer dengan margin atau keuntungan. Selanjutnya ini saya sampaikan, ini baru satu contoh saja ya. Nanti Anda bisa searching langsung ke perpustakaan ya. Dilihat di perpustakaan tugas akhir maupun tesis yang mengenai analisis kinerja dan biaya operasional kendaraan. Itu sudah banyak ada ya, contoh-contoh TA-nya. Jadi Anda nanti silakan melihat contoh ini contoh sudah saya berikan bagaimana cara-cara menghitungnya. Kemudian juga nanti Anda secara lebih detail bisa melihat contoh-contoh tugas akhir lainnya di perpustakaan ya. Inilah yang nanti Anda akan lakukan untuk setiap kelompok. Ini yang dimaksud sebagai tugas besar ya, sistem transportasi. Anda melakukan survei, menganalisis kinerja, kemudian menghitung BOK-nya. Ini contoh formulir survei, headway juga sudah diberikan di sini ya. Formulir onboard survei juga sudah diberikan, penumpang naik, penumpang turun di setiap segmen. Ini sudah diberikan juga contohnya. Ya, kira untuk pembahasan materi hari ini sampai di sini ya.